Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di audiobook kita bersama Kak Madi. Kali ini saya akan membacakan koleksi perpustakaan yang berada di konten lokal dengan berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang buku ini diterbitkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013. Adapun halaman yaitu 142 dan daftar isi. Judul pertama adalah Aji Bidara Putih. Nah, kali ini Kak Madi akan membacakan judul Aji Bidara Putih. Selamat mendengarkan. Pada zaman dulu, sekitar abad 4 Masehi, berdirilah kerajaan Kutai Martadipura. Yang mana kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan tertua Indonesia, tepatnya di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selain posisinya sebagai awal peradaban budaya Nusantara, Kerajaan Kutai Martadipura juga pernah dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, adil, dan bijaksana bernama Aji Bidara Putih. Konon menurut cerita, apabila dia memakan sirih dan menelan air liurnya, maka warna merah sirih kelihatan di tenggorokannya. Karena teramat putih kulit badannya, hingga tidak heran jika ratu yang cantik bernama Aji Bidara Putih tersebut dengan cepat terkenal sampai negeri seberang seperti Cina, India, bahkan hingga Eropa. Bagi siapa saja yang pernah melihat dan bertemu Aji Bidara Putih, pastilah mereka kagum serta terpesona dengan kecantikannya. Maka dapat dipastikan mereka akan bercerita seolah-olah menjadi buah bibir dan suatu kenangan yang tak terlupakan ketika para pedagang-pedagang tersebut kembali ke negerinya masing-masing telah mengunjungi Muara Kaman. Banyak kaum bangsawan seperti raja-raja dan pangeran, bahkan para saudagar yang berasal dari berbagai negeri seberang ingin mempersunting Aji Bidara Putih untuk dijadikan istri. Namun dengan segala keramahannya, dia menolak dengan halus agar mereka yang telah menjalin kerjasama tidak merasa tersinggung, terganggu, dan merusak hubungan baik yang telah ada. Aji Bidara Putih ingin lebih memajukan dan memakmurkan rakyatnya, karena dia merasa pengabdian serta baktinya belum cukup terhadap kerajaan. Ia berpikir masa depan rakyatnya jauh lebih penting daripada memikirkan dirinya sendiri. Begitulah Aji Bidara Putih. Ia sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Pada suatu ketika datanglah perahu-perahu Junghun. Apabila terlihat bentuknya dapat diperkirakan perahu-perahu itu berasal dari negeri Cina, baik di kalangan kerajaan maupun rakyat. Bisa tidak ada satu orang pun yang peduli akan kedatangan perahu-perahu tersebut. Mereka mengira itu adalah perahu pedagang biasa yang datang untuk berdagang seperti perahu-perahu lainnya. Setelah perahu Junghun tersebut merapat dan bersandar di pelabuhan kerajaan, baru diketahui bahwa yang datang adalah pangeran dari negeri Cina. Dia adalah seorang pangeran yang
berwajah tampan dan gagah, datang disertai para pengawal-pengawalnya. Kemudian berapa orang dari mereka menuju ke istana guna meminta izin agar diperbolehkan menghadap Aji Bidara Putih untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Setelah mendapatkan izin, mereka membawa perhiasan emas dan kain sutra serta guci-guci untuk dipersembahkan kepada Aji Bidara Putih sebagai tanda lamaran atau pinangan. Kali ini sangat berbeda sikap yang ditujukan oleh Aji Bidara Putih dengan sebelumnya. Dinamakan langsung menolak lamaran yang datang. Namun kali ini dia meminta waktu untuk memberikan jawaban, menerima atau menolak lamaran tersebut. Untuk membuktikan akan kebenaran sikap pangeran dari negeri Cina itu akan memang benar atau hanya sekedar berpura-pura, maka Aji Bidara Putih memanggil punggawa kerajaan yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Pamannya diminta untuk menyelidiki keadaan perahu-perahu dimiliki pangeran dari negeri Cina tersebut. Maka ketika malam mulai menyelimuti bumi, pamannya mulai melaksanakan perintah dari Aji Bidara Putih dengan menyeberangi sungai dan kemudian mengendap-endap dengan penuh hati-hati. Akhirnya berhasil menyelinap. Dia masuk ke kamar sang pangeran, di mana pintu kamarnya berhias dengan ukiran yang indah dan mewah. Di dalam kamar juga terdapat keramik-keramik, porselen dan dari negeri Cina. Ketika pamannya melihat ke dalam kamar, terlihat lampu masih menyala. Berarti orang yang ada di dalam kamar itu belum tidur. Dia melihat seseorang sedang makan mie dengan menggunakan sumpit, kemudian menghirup air, namun suaranya terdengar aneh. Setelah dia perhatikan, ternyata orang yang ada di dalam kamar tersebut adalah sang pangeran dari negeri Cina. Paman dari Aji Bidara Putih berkata dalam hati, "Dulu saya pernah mendengar suara seperti itu." Walaupun dulu dia pernah mendengar suara seperti itu, tetapi dia lupa suara apa gerangan. Lalu dia melanjutkan untuk mengamati keadaan yang lainnya. Ternyata pangeran dari negeri Cina itu sambil minum tuak menggunakan cawan dengan suara yang lebih aneh lagi. Suara-suara aneh yang didengar oleh paman Aji Bidara Putih terdengar semakin jelas. Dia berpikir, jangan-jangan pangeran itu bukan manusia, tapi manusia jadi-jadian. Kemudian paman dari Aji Bidara Putih bergegas kembali pulang menuju istana dengan berhati-hati agar tidak diketahui oleh pangeran dari Cina, dan juga para pengawalnya telah tiba di istana. Disampaikanlah apa yang dilihat didengar saat berada di perahu Jung Hun milik pangeran Cina tersebut kepada Aji Bidara Putih. Pamannya berusaha untuk mengingat suara yang didengar sewaktu menyelinap di perahu pangeran dari negeri Cina. Kemudian dia teringat ketika berburu, lalu pamannya berkata, suara itu percis dengan suara babi yang sedang makan dan minum. Maka terkejutlah Putri Aji Bidara Putih. "Paman, jangan mengada-ngada. Sungguh Tuan Putri, memang itulah sebenarnya yang saya dengar.
sahut sang paman. Di dalam hati Aji Bidara Putih berkata, "Alangkah malunya aku jikalau memiliki suami ketika makan atau minum selalu mengeluarkan suara seperti binatang." Keesokan harinya, kembalilah utusan sang pangeran dari negeri Cina menanyakan jawaban. Dengan berhati-hati, Aji Bidara Putih menjawab, "Beribu-ribu maaf aku sampaikan, untuk saat ini aku belum dapat menerima lamaran dari pangeran. Aku masih fokus dengan rakyat dan kerajaan." Sangat disayangkan pangeran dari Cina tidak terima dan menjadi marah karena lamarannya ditolak. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk menyerang kerajaan Kutai Martadipura. Kemudian terjadilah pertempuran antara prajurit kerajaan dan pasukan pangeran dari negeri Cina. Sehingga pertempuran pun tidak dapat dihindari lagi karena pengawal-pengawal pangeran sangat pandai dalam ilmu bela diri dan terlatih dalam medan pertempuran. Maka banyak korban berjatuhan di pihak Aji Bidara Putih. Pasukan kerajaan terdesak hingga mendekati istana. Aji Bidara Putih dengan seksama mengawasi jalannya pertempuran sambil makan sirih. Aji Bidara Putih melihat keganasan pengawal pangeran yang terus mendesak dan menggempur prajuritnya. Korban pun berjatuhan tak terelakkan. Dengan rasa geram, menahan amarah, Aji Bidara Putih seketika mengeluarkan sepah-sepah daun sirih yang sedang dimakannya dari mulutnya. Kemudian berkata, "Kalau aku ini memang keturunan raja yang jenang atau asli, jangan sampai orang lain membuat kerusakan di kerajaanku, dan jangan sampai pula aku dipermalukan di depan rakyatku." Kemudian sirih dilemparkan ke prajurit yang sedang bertempur. Dalam sekejap, maka sirih-sirih berubah menjadi lipat yang besar sebesar tikar pacar dan langsung menyerang pengawal-pengawal pangeran dari negeri Cina. Dalam waktu singkat, pertempuran terbalik keadaan. Korban di pihak pangeran negeri Cina mulai berjatuhan. Melihat keadaan yang menggantungkan, sang pangeran dari negeri Cina memerintahkan pasukannya untuk mundur dan naik perahu. Namun atas perintah Aji Bidara Putih, lipan-lipan tersebut mengejar serta menyengat bisa racun kepada sang pangeran dan pengawal-pengawalnya yang sedang lari ketakutan untuk menyelamatkan diri. Kini yang tertinggal hanyalah beberapa perahu, akan tetapi lipan-lipan tidak memberi ampun. Mereka memporak-porandakan perahu-perahu yang ada. Akhirnya tidak ada satupun yang tersisa. Pertempuran dimenangkan oleh pihak Aji Bidara Putih. Kemudian oleh rakyat setempat di lokasi pertempuran disebut Danau Lipan. Nah, sahabat pustaka dimanapun berada, sahabat audiobook kali ini, itulah cerita tentang Aji Bidara Putih. Sekian dulu dari Kak Madi, sampai berjumpa di bacaan koleksi perpustakaan selanjutnya.
Terima kasih. Salam literasi.